Dua kata itu Tuhan, kami rindu sungguh-sungguh mengenapi taat dan setia. Demi bahagia, sungguh-sungguh puas batin kami dalam hidup ini dan berani mati. Suatu hari kalau Tuhan memanggil kami kembali, kami tidak ragu, tidak bimbang, tidak mempertanyakan, maka kami perlu belajar taat dan setia di hidup ini. Ajari kami Roh Kudus, termasuk hamba-Mu juga. Hamba masih jauh dari sempurna. Ubah kami sebelum terlambat. Biarkan kami berubah sebelum segala sesuatu telat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami rindu terus mengikuti Tuhan, tidak separuh jalan, tidak setengah jalan. Kami rindu mengikuti-Mu seumur hidup kami. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang all seasons ya Tuhan. Murid-murid-Mu, anak-anak-Mu, pengikut-Mu yang segala waktu, tidak musiman. Segala musim kami mengikut-Mu. Hujan, banjir, kering, kerontang kami ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau setia, kami pun belajar setia. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Apa kabar semua? Tadi siang ada banyak orang terhalang ya kan, nggak bisa datang. Siapa tadi yang siang mau datang kebaktian tapi nggak bisa karena ada pawai segala di luar sana, ada nggak? Oh iya, wow. Makanya kelihatan betul-betul nggak normal. Tadi siang ada masih kelihatan kursi kosong dan di setiap ibadah gereja Mawar Siaran kita berkembang. Tuhan berkati kita dengan buah yaitu jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Ini adalah minggu terakhir saya berkhotbah di pusat. Minggu depan masih ada sih, satu kali lagi kebaktian. Lalu kita pindah, tempat ini dirobohkan. Jadi hari ini merupakan suatu khotbah yang bagi saya campur aduk perasaannya. Sedih campur senang, tapi lebih banyak senangnya karena kan Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang baru yang lebih besar. Puji Tuhan ya. Dan terima kasih juga kepada jemaat yang sudah berkorban di Jumat Agung kemarin. Tuhan gak akan berterima kasih kepada kita karena apa yang kita berikan dari Tuhan. Tapi saya berterima kasih untuk teladan yang Anda berikan. Betul-betul jemaat yang luar biasa. Pengorbanan pemberian Anda tidak akan sia-sia. Sudah mulai dipakai untuk memulai pembangunan. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan juga hari ini Anda mungkin lihat tadi yang pimpin greeter tadi yang menyapa jemaat adalah Pendeta Pau Pau. Orangnya mungkin sekarang lagi bertugas langsung di Eagle Kids anak-anak. Tidak, itu bukan kebetulan karena memang sudah dirancang demikian untuk mengingatkan Anda yang punya anak-anak seusia Eagle Kids Elementary atau sekolah dasar untuk segera mendaftar. Hari Sabtu ini sebelum tempat ini dirobohkan masih ada sekali kebaktian bersama anak-anak kecil. Namanya Bible Study dari pukul 10 sampai setengah 3. Saya akan ajarkan banyak hal kepada mereka dari firman Tuhan. Ini sebenarnya ya yang butuh adalah Anda yang punya anak-anak, bukan gereja. Karena dengan demikian Anda dibantu untuk mendidik mereka. Karena apa yang akan kami ajarkan seputar bagaimana mereka bisa tegas di sekolah. Tidak ikut-ikutan rusak, bisa berkata tidak kalau diajak gak keruan sama temennya. Bagaimana mereka ngerti status mereka itu siapa. Sekalipun mereka tubuhnya mungil, tapi roh di dalam diri mereka besar. Sebenarnya rugi kalau nggak ikut. Dan kalau anak-anak Anda sudah besar juga, Anda bisa, kalau Anda punya ponakan atau teman yang punya anak usia sekian, please diajak. Pendaftaran segera berakhir, cepat mendaftar. Ya, hari Sabtu nanti. Nah, sepanjang hari ini saya berkhotbah tentunya beda-beda. Kebaktian pertama saya bicara dari cerita Kaleb merebut Hebron. Saya beri judul Merebut Hebron di dalam diri kita. Saya jelaskan bahwa kita pembangunan, pindah tempat Sibek Marvel lalu 30 bulan kembali ke sini ke Cempaka. Semuanya itu hanya yang di luar. Yang lebih menarik adalah agenda dari perjalanan rohani ini sebenarnya di dalam. Tuhan mau mengerjakan sesuatu, ada sebuah petualangan dengan Tuhan. Pembangunan ini sebenarnya bukan gedung, itu nomor 2. Tapi kerohanian dan iman jemaat. Saya jelaskan panjang lebar kebaktian pertama, kebaktian 2 saya lanjutkan lagi. Cerita dari cerita perjanjian baru kebangkitan Yesus. Saya sampaikan dengan cara yang tidak akan
Anda duga akan disampaikan dengan cara demikian. Saya beri judul Moving On atau Move On, lanjutkan. Saya ceritakan di sana tentang panjang lebar tentang apa artinya kita tidak boleh hidup di masa lalu tapi harus ngikut Tuhan. Itu nggak boleh setengah jalan. Ikut Tuhan itu harus sepenuh, bukan cuma sepenuh hati, sepenuh perjalanan. Nah, kebaktian ini saya mau sampaikan kepada Anda dari cerita yang sangat-sangat menarik, yaitu ketika anak Daud mati dari Batsheba. Kita lihat 2 Samuel 12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kita akan segera baca itu. Beri judul berubah atau mati. Ya, change or die. Saya janjikan kebaktian 2 tadi. Saya tahu ada yang mendobel ibadah setelah saya umumkan apa yang saya mau sampaikan sore hari ini. Saya mau mengajarkan bagaimana kita tidak boleh menolak perubahan. Kita harus ikut arus Tuhan. Ikut sama Tuhan gak boleh musiman, segala musim harus bergerak dengan Dia. Dan hanya satu arah, yaitu maju. Tidak boleh mundur, tidak boleh menoleh ke belakang. Jangan menoleh kanan kiri, nanti goyah. Termasuk musim kita membangun ini, kehidupan rohani jemaat yang mau dibangun oleh Tuhan, melebihi bangunan. Sebab bangunan kita nanti tidak akan kita bawa ke sorga. Tetapi musim 30 bulan ini menjadi musim yang luar biasa berbuah-buah, di mana jemaat akan berpetualangan dengan Tuhan. Zona nyaman akan ditinggalkan, kita semua akan lebih merasakan ketergantungan dengan Tuhan. Ya, dan segala perubahan akan terjadi di hidup kita. Sebelum kita baca ayatnya, saya beri backgroundnya, latar belakangnya. Ada orang berkata semakin tua semakin menjadi-jadi, terus terang semakin tua manusia semakin susah berubah. Tapi sebenarnya bukan manusia susah berubah atau tidak menginginkan perubahan. Sebenarnya kita semua menginginkan perubahan, cuman kita semakin pilih-pilih. Perubahan-perubahan yang terjadi di hidup kita, lebih perubahan yang bukan prinsip sifatnya semakin tua. Setiap kita pasti merindukan perubahan kok. Setiap orang pasti perlu berubah dari waktu ke waktu. Ya, contohnya perubahan seperti apa? Setiap kita bekerja bukan? Apa yang kita coba ubah dengan kita bekerja keras? Apa? Status ekonomi kita. Kita semua ingin merasakan financial freedom itu seperti apa rasanya. Orang-orang dunia ini, mereka sungguh-sungguh bukan hanya menyambut perubahan, mereka mengejar kok. Tapi yang mereka mau ubah seringkali adalah angan-angan. Malah bukan fundamental, bukan fondasinya. Nah, ini salahnya, namanya salah prioritas, saudara. Aku mau kerja sekeras-keras mungkin, bahkan orang berjudi pun rindu perubahan. Mereka ingin berubah nasibnya. Mereka ingin merasakan gimana sih rasanya kaya raya, uang tidak ada seriannya. Setiap orang kepingin berubah. Termasuk kalau wanita sudah mulai berusia, kepingin tarik kanan kiri. Kiri kanan ku lihat saja banyak sekali jahitan. Setiap kita mau berubah. Manusia diciptakan dengan sebuah tendensi untuk ingin berubah menjadi lebih baik. Tapi karena manusia itu sudah bengkok, udah jatuh dalam dosa, seringkali miss targetnya Tuhan. Seperti kalau kita main dart atau yang dilemparkan itu nggak kena ke bullseye-nya, malah nancap ke tembok atau kena ke punggung temannya. Manusia tidak bisa tepat sasaran. Kita hanya bisa tahu sasarannya apa kalau kita menurut cara Tuhan. Kita semua ini rindu berubah. Cuman semakin tua semakin pilih-pilih berubahnya apa. Dan semakin tua semakin yang gak perlu yang diubahi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, you and I must change deliberately. Kita harus change purposely. Kita harus berubah dengan sengaja dan dalam visi Allah. Kalau enggak, kita akan mati. Bukan mati tua, belum tua sudah meninggal dunia. Ya, mari kita sekarang lihat perubahan dari sebuah cerita ini. Kita baca dulu, saya baca tanpa komentar. Nanti saya akan dengan Anda menyelami firman ini dan menjelaskannya dengan cara tidak terduga. Mari kita sekarang lihat, kita baca ayat 15-20, saya yang baca, Anda baca di dalam hati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya.
Ke rumah Daud maksudnya. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang. Pulanglah ia ke dalam rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ayat ini bicara tentang perubahan dengan cara yang kuat sekali. Berubah atau mati, memang terjadi kematian di dalam rumah tangga Daud. Dalam pernikahannya yang baru dengan Batsheba itu. Kita lihat ayat yang ke-15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Sedikit background cerita, Nathan adalah seorang nabi Tuhan yang memberanikan diri untuk menentang seorang raja yang berbuat dosa. Pernikahan ini sebenarnya ilegal. Gak ada orang yang tahu di antara bangsa Israel maksudnya. Tapi Nathan tahu karena pewahyuan. Ini gak sah ini. Dia tahu apa yang diperbuat Daud. Dia berzina sementara si Batsheba masih punya orang lain. Masih punya orang atau istri orang lain. Lalu ketahuan hamil, Uria dibunuh. Anak ini pas jatuh ke tangan Daud tanpa sengketa. Karena matilah ayahnya. Nathan tahu semua ini. Padahal Daud nggak ngaku. Dan ini mendukakan, menista hati Allah luar biasa. Allah benci dosa ini. Bukan Allah benci bayi loh ya. Jangan tanya pertanyaan teologi sama saya. Ini belum waktunya, bukan waktunya untuk saya jelaskan. Saya jelaskan pewahyuan. Saya tidak jelaskan doktrin saat ini. Tapi kalau Anda lihat sekarang, ayat ini betul-betul membuat kita tercengang. Loh kok Tuhan demikian? Sekali lagi, tidak bicara tentang teologi ya. Tapi pokoknya dari cerita ini kita ambil kesimpulan dulu yang paling mudah. Allah membenci dosa, apalagi yang sembunyi-sembunyi, yang begitu jahat. Yang menikung sesamanya. Dan bertindak seolah-olah gak apa-apa, padahal dia adalah hamba Allah. Maka dikatakan di ayat 15b, Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria. Lalu lanjut lagi, ayat 16. Daud gak mau menyerah. Daud ini susah sekali Allah berkata tidak kepadanya. Berkali-kali kalau dia salah, bahkan sebelum ini pun, dia nangis-nangis merengek-rengek, Tuhan selalu lembut hati, Tuhan selalu masyigu. Daud adalah seorang yang tahu the art of repenting. Daud adalah seorang yang sangat menguasai sebuah seni, bukan seni rupa, seni nyanyi, itu nomor 2. Tapi seni bertobat saudara. Kalau dia sekali bertobat, wow, sorga rasanya merapat. Kalau sekali dia bertobat rasanya Tuhan itu selalu masyigu. Hatinya tergerak untuk mengampuni. But not kali ini, tapi bukan kali ini. Luar biasa, keadilan Bapa. Daud memohon kepada Allah ayat 16. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun. Dia puasa loh, itu berapa hari. Dan apabila ia masuk ke dalam ayat 16 dikatakan semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Dia itu merengek sama Tuhan itu dalam keadaan prostrate. Prostrate artinya dia dalam keadaan tersungkur, berbaring di atas tanah yang keras, di atas lantai yang dingin, menangis semalam-malaman. Tak pernah ada pria menangisi seorang bayi seperti ini dalam Alkitab. Wanita banyak. Hana contohnya. Nangis-nangis dia.
Dan dengan begitu deras air mata dia berkata, ampuni saya Bapa, ampuni saya Tuhan. Janganlah anak ini mati atau meninggal dunia. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari ini? Mengapa berubah itu perlu? Karena ada hal-hal tertentu Tuhan tidak mau ditawar. Gak hanya berurusan dengan dosa, berurusan dengan beberapa perkara dalam hidup kita, no ya no. Meskipun doa bisa mengubah keputusan Allah, ada keputusan Allah yang tidak bisa dirubah oleh doa. Doa hanya bisa mengubah orang yang berdoa untuk bisa menerima keputusan Tuhan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ini luar biasa. Kenapa kita harus berubah? Ada kalanya di kasus-kasus tertentu, begini loh ya. Kalau Tuhan sudah bulat, jangan coba buat dia jadi kotak. Saya tadi barusan sadari jasnya Redo kotak-kotak hari ini. Keren tuh. Wah tahu gitu tadi saya nggak mau kalah, saya ganti jas yang wajik-wajik. Kalau Tuhan sudah buat bulat, jangan buat kotak. Jangan buat segitiga, segi apa. Susahnya gini loh, susahnya menyelamatkan apa yang Tuhan niat matikan. Jangan pertanyakan bayi, oke di sini ini urusan lain nanti. Nanti kita bisa di MSJ Mount Sharon Bible Study kita pelajari kenapa di Perjanjian Lama terjadi beberapa kekerasan, kenapa di Perjanjian Lama terjadi kematian, perang dan sebagainya, itu urusan nanti. Yang pasti Tuhan kita itu baik dan Dia itu adil. Tapi susah gitu loh untuk mempertahankan apa yang Tuhan mau singkirkan. Di dalam hidupmu dan hidupku ada perkara-perkara, nggak tentu itu manusia, kadang-kadang manusia juga bisa. Kalau Tuhan sudah berniat singkirkan dari hidupmu, cobalah Anda mau semalam-malaman, mau nangis merengek-rengek sama Tuhan, mau tawar-menawar negosiasi, mau puasa dengan tekun, mau berdoa nggak makan, sia-sialah engkau membangun rumah. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Jangan tawar. Cukup ambil keputusan untuk Anda berubah dan tinggalkan yang Tuhan suruh tinggalkan. Jangan coba nego Tuhan. Susah menyelamatkan apa yang Tuhan mau matikan di hidupmu. Berubahlah atau Anda yang mati. You change or you die. Or you change or someone dies. Engkau berubah atau seseorang yang mati di dekatmu. Engkau berubah atau engkau yang mati. Change or die. This is a powerful word. Ini firman yang sangat kuat. Ada orang-orang tertentu di sini hal-hal kompromi yang sifatnya lumrah biasa, pacaran sama orang tidak seiman. Oh sudahlah. Tapi nanti dia mau ke gereja kok. Kita mau diberkati di gereja saya. Tapi, nggak usah tapi. Buktinya Anda tapi itu sudah tahu itu salah kok. Buktinya Anda tapi sudah tahu kerasa di hati itu salah kan. Pastor, ini gini loh, bisnisnya begini. Ini memang salah, ini memang nilep atau ini memang begini loh. Memang nggak jujur, memang caranya itu curang. Tapi sebenarnya gini. Fakta bahwa Anda datang ke seorang pastor, Anda minta dibenarkan aja sudah tanda Anda tidak benar. Hati udah tahu kok, nggak benar kok. Susah melawan arus Tuhan dan melawan arah kebenaran. Bahkan Paulus pun tak terkecuali. Yesus pun tidak bisa. Anak Allah, Paulus. Tolong ambillah utusan setan yang menggocoh dagingku ini. 3 kali dia berdoa, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna bekerja. Loh, saya tidak berkata bahwa kalau Anda sakit tidak usah doa, siapa tahu ada yang membisikkan ke telinga Anda, memang Tuhan menghendaki Anda sakit. Enggak loh ya, enggak begitu. Harus cari kehendak Tuhan dulu. Dan ada satu titik kita tahu bahwa kita yang harus berubah. Kalau Anda kecewa sama Tuhan tentang sesuatu perkara hal, yang rugi Anda yang mati. Anda yang berubah. Belajar bisa nerima. Yesus juga nggak bisa. Tapi
Hebatnya di sini, tapi bukan untungnya, tapi mulianya di sini. Tuhan Yesus tidak menentang Bapaknya. Sebagai manusia, dia merasakan kontra. Dia berkata di Getsemani, saudara, Bapakku, jikalau memungkinkan, luputkan aku daripada meminum cawan ini. Lewatkan cawan ini daripadaku. Namun, ingat, namun, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia mengutarakan maksud niat hatinya. Tapi akhirnya yang Yesus lakukan, menerima niat hati Bapaknya. Yang saat itu Yesus sebagai manusia, di bawah kuasa Bapaknya. Waktu sebagai manusia, dia harus takluk untuk kita. Kalau di dalam daging Yesus tidak ditaklukkan dosa, dia nggak bisa di dagingnya pula menebus dosa kita. Dia berkata, namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi atas aku. Yesus sempat lawan arus, dan dia merasakan arus ini negatif. Dan dia berkata, let not my will but yours be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. 3 kali. Yesus saja tidak bisa nikung kehendak Bapa. Ada hal-hal tertentu di kemudian hari yang kita harus ubah, saudara. Allah tidak open for negosiasi. Allah tidak terbuka untuk nego dengan kita. Wow. Ini firman gak populer, tapi justru firman yang seperti ini akan menyelamatkan marriage Anda, pernikahan Anda. Menyelamatkan anak cucu perjanjian Allah dengan keturunanmu. Firman seperti ini yang memastikan, menggaransi perjalanan imanmu dengan Tuhan akan langgeng ke depan. Change or die. Mazmur 127 berkata, bukan ayat 1, gak usah dibuka saudara, udah hafal di sini saya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah panggil interior design, pemborong siapapun, sia-sialah yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah engkau menjaganya dan bangun pagi-pagi, tidur lembur-lembur. Banyak orang salah guna doa. Kira doa bisa memanipulasi Allah. Doa itu harus dimulai sebelum meminta sesuatu. Tahu dulu apa yang dia minta itu berkenan kepada Allah. Doa itu pertama-tama bukan memohon. Doa itu pertama-tama kacamata. Untuk bisa menembus, meneropong masuk ke hati Kristus dan tahu apa yang berkenan kepadanya. Jadi kita tidak bisa sembarang pakai doa. Sebab doa itu copyright-nya Tuhan. Doa itu bukan tool untuk kita mengalahkan Tuhan. Doa itu adalah tool untuk kita ngalah dengan Tuhan. Ini memang butuh sedikit mikir ya. Firman gini bukan firman bagaimana diberkati, bukan begitu aja. Ajak Anda untuk mengenal, saya sebut firman-firman seperti ini penting sekali. Ini namanya firman-firman yang berhubungan dengan knowing God. Pengenalan akan Tuhan. Anda nangkap sesuatu? Ya? Amin? Tapi lihat ayat 16. Ini kabar baik bagi orang yang mau berubah. Karena orang itu nanti, orang yang ingin berubah, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kaulah pejunanku tanah liat, bentuklah diriku, ini doaku. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Orang yang berdoa, ubahlah saya, tidak berakhir hanya diubah, tapi berakhir dipakainya dan mengubah orang-orang yang seperti dia. Ini loh, reward, upah orang-orang yang diubahkan, bukan hanya dia berubah, tetapi dia juga dipakai Tuhan untuk mengubahkan orang-orang yang seperti dirinya. Coba saya ajak Anda lihat di sebuah spion di firman ini, Roh Kudus akan tunjukkan apa yang selama ini kita abaikan. Kita lihat ayat 16, lalu Daud memohon kepada Allah, garis bawahi, oleh karena anak itu. Saya sempat merenungkan, why a mighty king, kenapa raja yang begitu luar biasa, raksasa-raksasa itu tunduk di bawah kakinya, satu-satu dipenggal, dipotong jari segala, menangisi seorang bayi.
Mungkinkah bayi ini anak pertama? For your information atau FYI atau FYI? Tidak. Ini bukan satu-satunya anak. Bahkan Salomo bukan yang sulung. Kita aja loh yang anak cuman beberapa. Setelah anaknya mulai banyak, anak pertama ketat jaga, anak sekian mulai asal-asalan. Ini Daud. Ini bukan anak ke-1, ini anak kesekian. Tapi dia bisa menangisi demikian. Saya mulai curiga nih, sebab nature atau hakikat seorang laki-laki tidak berbuat seperti itu. Laki-laki lebih percayakan mama. Oke? Saya mulai curiga ada sesuatu yang Tuhan mau bicara lewat ayat ini. Apa ya? Selain sebuah pengetahuan umum bahwa di Alkitab belum pernah ada seorang laki-laki menangisi bayi seperti Raja Daud. Seperti yang saya katakan tadi, wanita-wanita mau banyak. Saya tunjukkan satu-satu dari Kejadian sampai Wahyu, ada tuh. Rahel menangisi putra-putrinya. Ada ceritanya seperti itu, sekalipun kiasan selalu pakai wanita. Tapi ini seorang raja, pembunuh raksasa. Kecuali apabila Daud memang melihat dirinya sendiri di dalam bayi ini. Saya waktu baca ini, saya mulai spekulasi. Nah, di sini bukan Tuhan berkata, ini adalah penemuan saya. Bisa iya, bisa enggak, tapi baik untuk direnungkan. Saya mulai curiga bahwa Daud itu sendiri kelahirannya dipertanyakan. Jadi dia lihat bayi yang demikian, dia merasa terbeban. Kalau kita itu jauh lebih semangat dan lebih berbelas kasih melayani orang-orang yang mengingatkan kita akan diri kita. Kita jauh lebih tergerak dan terbeban untuk melayani mereka yang punya masalah mirip dengan kita dulunya. Atau yang melalui yang kita lalui, betul atau enggak? Dan bukankah dikatakan di Mazmur 51 ayat 7, nggak usah dibuka, Mazmur 51 adalah pengakuan dosa Daud yang dicatat. Yang kita nyanyikan hari ini. Di sana dia katakan seperti ini. Bukankah aku ini diperanakkan dalam kesalahan dan dikandung dalam dosa. Dan dikandung dalam dosa ibuku. Saya mulai curiga, tidak ada bukti, tetapi nggak apa-apa untuk kita renungkan, bahwa Daud, mungkinkah dia anak haram? Mungkinkah si mamanya, istri Jesse itu, ada main sama siapa? Makanya si Jesse nggak cinta dia. Pernah mikir nggak? Waktu ditanya anakmu mana, ditunjukkan semua ke Samuel kecuali Daud yang gembalakan mbek-mbek domba. Kenapa kok dia cuma dapat semi pengakuan? Atau mungkin dia adopsi kali? Nggak tahu lah. Atau apa ya? I don't know. Hari ini kita berbeda ya. Orang sudah dalam Tuhan. Anak haram kita katakan. Nggak ada lah yang ada itu orang tua haram. Nggak ada anak haram. Tapi anak yang lahir di luar pernikahan kan anak haram. Bukan orang tuanya yang haram, anaknya suci. Adopsi gimana? Cuma nggak lahir dari kandungan, cuma lahir dari hati. Bedanya apa sih? Lahir dari kandungan dipukuli, lahir dari hati disayangi, mending dari hati daripada dari kandung. Oke, ini cuma sedikit intermezzo. Saya berkata, saya mulai bisa melihat, mungkinkah Daud melihat dirinya di dalam diri anak ini? Ini janji bagi orang yang berubah. Bukan hanya dia diubahkan, dia dan orang-orang yang bersangkutan dengan dia akan dipakai untuk terus mengubahkan. Keep changing people. Tuhan ubahkan saya sekali, 25 tahun yang lalu. Tuhan, hari ini saya disempurnakan, tidak diubahkan, terus disempurnakan, diubahkan, ya terus. Tapi saya diubahkan secara total 25 tahun yang lalu, dan hingga hari ini 25 tahun sudah, I keep changing people. Terus mengubah orang, termasuk sekarang ini. Firman melalui mulut saya mengubahkan Anda. Berapa banyak orang sekarang ini hanya sorga yang mencatat, yang masa depannya diselamatkan lewat satu khotbah ini. You never have any idea, you never have any clue. Anda tidak akan pernah tahu berapa banyak orang diselamatkan lewat apa yang saya katakan sekarang ini. Itulah reward, upah orang yang berubah atau diubahkan. Dia nggak hanya diubah, dia akan terus mengubahkan. Miliki visi Bapak Ibu Saudara ke depan nanti. Jangan cuma kaya, sukses, berhasil, dapat jodoh. No, tapi Tuhan, pakailah aku untuk mengubah sejarah dunia ini. Miliki visi yang tinggi.
Amin? Anda mencatat sesuatu dalam hatimu? Kita lanjutkan sekarang. Ayat 17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Aduh, Daud kayak orang-orang di desa tidurnya di lantai. Ayo bangun dong. Tetapi ia tidak mau, garis bawah itu. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ngapain ini? Memang betul, tujuannya mulia. Untuk bisa membuat bayi yang sakit mau mati itu jangan meninggal dunia. Siapa tahu dia bisa ubah pikiran Allah. Tetapi Tuhan gak mau ditawar dalam hal ini. Engkau harus pilih. Daud dalam hal ini dengan dia kelihatannya mulia, dia di lantai bertekun, berdoa, padahal enggak. Ini kain kotor di mata Allah. Daud dua-dua mau. Dia mau Tuhan, tapi juga mau mempertahankan buah dosanya. Nah ini yang enggak berkenan. Dia mau ngesot-ngesot di tanah. Tuhan berkata, sudah enggak perlu begitu. Tuhan kirim pesuruh-pesuruhnya, suruh bangun aja. Dia enggak mau. Tuhan yang ya mau, dosa ya mau. Mauan orang ini. Berapa banyak di sini juga? Aku gak mau sakit, tapi gak mau jaga makan. Loh, aku sih mau jantungnya, aku gak mau jantungan, tapi juga mau jerohan. Gak bisa, change or die. You change or die. Anda berubah atau mati, udah gitu aja. Tuhan, beriku kesehatan ilahi, tapi gak serius doanya nih. Saya masih ingat tahun lalu saya buat resolusi. Dan saya hari ini mau menemplak jemaat yang belum melakukan resolusi yang diberikan oleh Tuhan lewat mulut gembala. Dan saya berani ngomong seperti ini. Saya bicara dengan authority karena saya melakukan apa yang saya katakan. Resolusi tahun lalu adalah mari kita olahraga. Saya olahraga loh. Sekarang saya olahraga sungguhan. Saya nggak beritahu aja di mana supaya Anda jangan cari saya. Sekarang saya olahraga, seperti Pak Ongki lakukan, calisthenics namanya. Tanpa alat. Olahraganya berat. Saya nggak pakai alasan kaki saya dulu pernah operasi di lutut sini. Saya olahraga. Dalam olahraga saya di training kardiovaskular. Jantung dilatih. Muscle juga ditrain. Jadi nggak cuma bakar karbo, bakar lemak, tapi juga bangun ototnya supaya saya kuat kalau berkhotbah seharian, terbang ke sini sana, upper body saya. Badan saya atas ini, kuat. Badan saya bawah bisa tanggung berat saya 80 kilo sekian. Berdiri berapa jam hari Minggu ini saja. Saya squat dalam 1 jam. Ratusan kali loh squat. Ratusan dalam 1 jam. Gak lihat kaki saya. Saya gak bisa, saya gak punya urapan? Saya punya urapan. Apa saya gak punya mujizat? Saya punya mujizat. Bahkan mungkin di dalam Alkitab, kalau saya punya pelayanan tergolong miracle worker. Tergolong orang-orang yang membuat mujizat. Berbuat mujizat seperti yang ditulis di dalam surat Paulus. Tapi bukan berarti sebuah alasan. I must change my lifestyle. Kalau saya mau terima berkat Tuhan. I must change, saya harus ubah gaya hidup saya. Kalau saya mau mencicipi berkat namanya kesehatan ilahi. I change or I die. Saya berubah atau mati. Saya nggak bisa dua-dua. Aduh hari ini saya dikasih makan capjay tadi, kebaktian siang selesainya. Biasanya yang pertama saya ambil adalah titonya. Oh, enak itu, luar biasa. Makanya ya. Tapi sekarang saya harus ambil warna-warna yang tidak favorit buat saya. Saya sukanya yang merah yang bisa keluar airnya itu loh. Dulu kalau saya makan itu, saya selalu mengaku udah makan sayur karena hewan itu pemakan rumput. Jadi makan dia alias makan sapi sama dengan makan sayur atau vegetarian. Diketawakan sama teman-teman saya. Sekarang nggak bisa saya diwakilkan oleh seorang lembu. Saya harus makan sendiri. Hijau-hijaunya saya ambil dulu, saya makan semuanya. Hijaunya. Jerohannya saya minggirkan. Aduh sama sekali Tuhan. Saya bilang Tuhan Yesus, tak bisakah aku sekarang ngesot-ngesot di lantai dan makan jerohan ini. Saya doa berkat, kalau belum doa berkat buat makan itu. Sambil berlutut, Tuhan ambil semua kolesterol dari makanan ini. Ambil semua asam urat. Saya mungkin kalau perlu sambil terbaring flat. Ya kan seperti yang saya ajarkan dulu dalam pengajaran praise and worship itu. Saya berbaring rata dan berkata, Tuhan
berikan urapan jamah tito-tito ini, gaji dan paru ini ya Tuhan. Usus apalagi, berikan rahmat-Mu, anugerah-Mu, yam-yam. Tuhan bilang, if you do that, you die. You die. Change or die. Bagaimana Anda bisa pernikahan Anda tidak kolesterolan? Bagaimana pernikahan Anda bisa sehat kalau komunikasinya begitu? Di dalam rumah, di luar rumah, teman tapi mesra. How? Berubah atau pernikahanmu mati. Dan pernikahan anak-anakmu suatu hari juga akan mati mengikuti jejakmu. Engkau menjadi kutuk atas anak-anakmu. Change or you die. And others die with you. Berubah atau kau mati. Dan orang lain mati bersama denganmu. Change, berubah. Saya mengucap syukur. Boleh saya cerita sedikit waktu di Israel. Bapak ini naik di hadapan 1000. Waktu itu kita berada di Tiberias. Dan bersaksi dan mengakui di depan semuanya, selama ini saya belum memenuhi peran saya sebaik-baiknya sebagai suami dan sebagai papa. Saya bangga loh, saya sendiri mau nangis sebagai gembala dan pendeta waktu itu. Dan dia berkata di sana, di samping istrinya, aku pulang mau berubah terhadap anakku. Sekarang sudah tua, tapi masih tersisa waktu. Aku mau jadi ayah yang dia tidak pernah punya sebelumnya. Wow, saya lihat kemarin di doa malam, datang lagi kebaktian ini. Anak di situ, saya beritahu di sana, ini adalah perkara mulia. Sebenarnya saya tunjuk waktu itu orang-orang banyak, 1000 orang bersama dengan kita ke Israel. Bahwa Bapak ini lebih mulia dari semua kita. Dia berani mengakui, ini sudah kemenangan terjadi. Sedangkan yang lainnya hanya menyembunyikan penyesalannya. Nanti kalaupun ada waktu paling di ranjang kematiannya, dia mengaku-ngaku. Bapak ini lihat, saya tidak tahu, saya belum terlalu mengenal gimana. Tapi saya lihat Anda betul-betul berubah. Sejak pulang dari sana. Bukan Israelnya, keputusannya. Change or you die. Belum telat kok sekarang, sekalipun sudah uban. Bapak ini juga sudah sama, saya juga mulai menyusul Pak, rambut saya juga mulai banyak putihnya. Tidak ada kata terlambat, you berubah. Bagaimana Anda bisa mendengar suara Tuhan? Doa 5 menitan. Bagaimana Anda bisa bertumbuh dalam firman janji Tuhan digenapi, baca Alkitab aja enggan? Baca Alkitab perlu disuapi lewat khotbah seperti ini. Ya dapatnya tanggung lah ya. Kalau Anda dapat cuma dari khotbah, waktu dikhotbahkan ayat-ayat itu belum hidup di dalam diri Anda dapat pengertian, tapi nggak mendalam. Tapi orang yang sudah punya kayu bakarnya sekali dibakar masih ada bau, hangusnya terus, hangus indah itu loh, firman yang diresap. Bagaimana bisa kehidupan doa Anda, bagaimana Anda bisa dituntun sama Tuhan dalam pekerjaan? Tidak pernah saat teduh. Dan merasa tidak perlu. Change. Or you die. Berubahlah atau Anda mati. Berubah. Tuhan mau, berhala mau. Tuhan masih ada superstisi. Tuhan masih percaya arah-arah angin tanggal-tanggal tertentu. Masih percaya bintang-bintangan. Berubahlah. Atau mati. Jangan Tuhan mau, berhala juga mau. Toh Anda akan kehilangan salah satu. Dan kemungkinan besar Tuhanmu. Tuhan itu cemburu. Dan sorry ya, wanita aja gak mau dimadu apalagi Tuhanmu. Berubahlah, atau Anda mati. Gak usah ngesot di tanah, percuma lah. Bangun, buang yang tidak berkenan. Gampang kan? Gak usah doa. Puasa dulu deh, saya puasa dulu. Gak usah puasa-puasa, langsung bangun, buang. Ada hal-hal tertentu, jenis ini nggak usah diusir dengan doa puasa. Ada jenis yang nggak bisa diusir kecuali puasa, doa aja nggak cukup. Apa jenis tertentu yang nggak perlu doa puasa? Soalnya sudah diperintahkan dari spirit doa dan puasa. Firman seperti ini dari doa dan puasa. Udah, tinggal berubah. Nggak usah doa puasa lagi, setelah Anda buang berdoalah. Tanya sama Tuhan, next apa? Dan Tuhan akan tunjukkan kemuliaannya dalam kehidupanmu. Amin? Amin? Ayat 18, pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Nggak enak ya? Ya situ, mati juga dia. Daud ngesot-ngesot di tanah juga percuma. Oh, by the way lebih lagi di samping itu, Daud nggak mau. Jadi
Ayat 17 katakan, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Katakan, tetapi ia tidak mau. Katakan lagi, tetapi ia tidak mau. Ini loh, ada hal lain lagi yang harus kita ubah, yaitu cara pandang kita akan Allah. Dan ini banyak orang salah kaprah. Ini MSJ aja, MBS, Mawas Tahun, Bible Study, segalanya nggak bisa mengubahnya. Kecuali Anda dicelikan dulu di mana kalau kecuali Anda dicelikan bahwa selama ini pandangan Anda salah. Kalau enggak gitu semua firman, kalau obat itu tidak diberikan preskripsi oleh dokter tepat targetnya, Anda bisa makan yang tidak perlu. Oke? Nah karena itu saya yakin firman itu pisau operasi membelah sumsum dan sendi. Jadi sekarang kalau ada di antara orang-orang di sini yang mendengarkan firman yang saya bagikan ini, ternyata Anda punya cara pandang masih keliru, berubahlah. Detik ini juga, enggak usah tunggu pulang doa berkat, sekarang berubah. Sikap hati kita juga harus berubah terhadap Tuhan. Seperti Daud gini loh, dia nggak mau berubah. Ada satu waktu dia ngesot di tanah atau dia berbaring di sana. Banyak di antara kita gini, ya. Kita itu mengaku bahwa kita itu ingin mengenal Tuhan sebagai penyembuh. Tetapi kita kecewa sama Tuhan ketika diizinkan sakit. Aneh ya? Harus ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Kita itu mengaku kita ingin sekali mengenal Tuhan sebagai Allah yang menyediakan. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi marah-marah kalau diizinkan sekali-kali kekurangan. Ini perlu berubah. Banyak orang tidak berubah itu cuman luar kulitan kacangan, bukan berubah dalam akarnya atau akar di dalamnya tidak berubah. Saya mau bawa knowing God, mengenal Tuhan ini berubah. Itu sampai ke level hati, nggak cuma berubah sampai ke level kulitan. Banyak di antara kita, Tuhan ingin kita mengubahnya dengan mengizinkan 1-2 perkara terjadi di hidup kita. Sakit bukan dari Tuhan, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Karena Tuhan, kalau kita ngalami itu, jangan kecewa. Justru pakai kesempatan itu, mengubah your test to become your testimony, mengubah ujian imanmu menjadi kelulusan. Justru itu kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kemuliaan. Justru itu kesempatan kalau Anda belum sembuh, hai Ayub, untuk mengenal dia itu siapa. Bukan hanya apa yang dia sediakan atau janjikan. Bahwa dia itu setia. Jadi kalau Anda diizinkan mengalami menderita sebuah penyakit, contohnya jangan kecewa sama Tuhan. Jangan lari dari hadiratnya. Bukankah selama ini Anda menyanyikan di gereja, You are the Lord, I am the Lord that healeth you. Anda selalu menyanyikan bahwa dia adalah penyembuh. Inilah kesempatan emasmu untuk bisa mengalami itu. Kalau Anda kekurangan, berarti selama ini dikhotbahkan di gereja atau baca Alkitab, Anda diberitahu Tuhan menyediakan ini waktunya. Banyak orang tidak mau bayar harga. Banyak orang gak mau berubah. Dia hanya mau terima sama Tuhan. Pokoknya yang penting mentahannya. Tuhan mau Anda matang. Yakobus pasal pertama. Anggaplah sebagai kebahagiaan kau jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena pencobaan itu membuatmu tahan uji. Dan tahan uji membuatmu matang, whole, complete, sempurna. Tak kekurangan apa-apa. Tuhan gak mau memberi Anda mentahan melulu. Ada waktunya Tuhan mau mematangkan dirimu. Banyak orang gak mau bayar harganya. Aku kepingin sekali untuk diurapi. Aku mau sekali dapat urapan seperti orang itu punya dan miliki. Siapa kalau dipakai Tuhan di sekeliling Anda atau di depan Anda ketika kita ada sebuah acara, Anda bisa melihat urapan Tuhan atas hamba-hambanya. Anda berkata, aku mau urapan itu. Tapi tidak mau melalui jalan salib yang dilalui oleh orang-orang itu. Tidak mau membayar harga. Dan tidak mau melalui neraka yang dimelalui oleh mereka. Kita menganggap urapan juga murahan, di mana urapan tidak disertai dengan niat untuk perubahan. Itu adalah hanya sekedar angan-angan hati yang percuma. Aku mau punya urapan seperti itu. Tapi kita tidak mau membayar harganya, kita hanya mau diolesin minyak murahan atau dituangi bahkan minyak dari Israel sekalian kalau perlu. Tuangkan ke kepalaku. Emangnya ayam goreng? Coba Anda lihat makanan murahan.
Gampang, ambil kecap, ambil saus tomat, pret, udah jadi enak, bukan? Kita juga mau enaknya kan? Sini, kita anggap pendeta, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabinya sebagai orang-orang yang memegang tabung, bukan urapan, tabung tomat. Sini, taruh di KFC-mu. Pret, di sana sudah layak saji. Makanya namanya fast food, iman fast food. Iman siap saji adalah iman yang sama sekali tidak siap disajikan. Itu bukan hidangan raja Mazmur 23 di hadapan lawan. Makanan murahan membuat kita sakit bahkan. Bapak, Ibu, Saudara, berubahlah sampai oyot-oyot dan akarnya. Aku mau bayar harga ikut Yesus. Dan ini tidak mudah untuk dikhotbahkan. Apalagi zaman ini orang serba ingin instan. Tapi kalau Anda ingin mengalami kehidupan yang Tuhan janjikan, yang langgeng terus sampai Tuhan datang, sampai anak cucu keturunan, turun-temurun perjanjian sekalipun Anda tidak ada di muka bumi ini alias mati, dan saus tomat tidak ada dalam kerajaan sorga. Bayar harga kadang-kadang kematian daging. Sudah waktunya saya rasa Anda menerima firman-firman yang demikian. Sudah waktunya Anda mengerti rahasia kemenangan tidak terletak pada kunci di luar sana, gampang dibuat. Berangkas-berangkas yang terkuat di dunia ini, bahkan kuncinya tidak bisa dibuat orang jalanan. Anda patut dan layak menerima urapan yang bukan level jalanan. Karena ke depan kita bangun ini, yang dibangun sama Tuhan itu bukan buildingnya. Tahukah Anda yang dibangun apa? Kehidupan Anda. Tidak pernah sebuah proyek gereja, Mawar Sharon, ditujukan hanya demi supaya tutup budget untuk bisa bangun itu. Enggak. Bangunan ini tidak dibangun kalau belum ada mandat untuk membangun kehidupan jemaat. Ngapain kita punya gedung? Lebih besar, lebih bagus. No. Gedung baru tidak menggaransi hati yang baru. Pakaian baru tidak menggaransi manusia yang baru. Yang kita kejar, yang saya kejar, lewat ini pembangunan yang saya doakan, yang kami doakan, kami kejar, adalah jemaat yang diperbaharui imannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jam dinding kalau menunjuk lewat 31 Desember, tidak menggaransi tahun yang baru bagi beberapa orang. Cuman ganti kalender 2017 ke 18, hidupnya tetap sama. Kita tidak bisa dibawa Tuhan ke masa depan kalau kita masih hidup dengan cara yang sama. Dan untuk kita berubah, are you ready? Sesuatu harus mati. Kalau enggak, kita yang enggak berubah dan kita yang mati. Beberapa pergaulan harus mati. Beberapa pembicaraan harus mati. Kuburkan yang suka gosip orang sana sini. Beberapa hobi harus dibunuh di tempat. Please, korban bakaran, jangan disimpan beberapa. Seperti Raja Agag. Seperti Raja Saul, maksudnya, yang menyimpan beberapa tawanan. Bukan berarti Tuhan minta segala sesuatu. Tuhan cuma meminta segala sesuatu yang merintangimu, segala beban dan dosa yang merintangi itu ditinggalkan. Ini bukan bangunan yang Tuhan minta. Bangunan ini cepat sekali untuk Tuhan bangun selesai. Meskipun budgetnya itu luar biasa, saya bukan panitia, saya tidak tahu. Puji Tuhan untuk pemberian Anda bisa memberikan sebuah head start. Tapi bukan itu. Bukan itu. Yang kami khotbahkan adalah kehidupan jemaat. Kalau pemberian pun dalam hubungan dengan itu. Bukan demi memperoleh sebuah dana. No. Hidup Anda, alasan mengapa Tuhan bangun ini. Bukan sebaliknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu, ya, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke masa depan kita. Siapa di sini ingin dipakai Tuhan secara luar biasa? Keluarganya turun-temurun pakai Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita lihat ya janji Tuhan sekarang di ayat yang ke-18. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, itu loh anak masih hidup, kita bicara sama dia, tapi dia nggak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Garis bawahi. Jangan-jangan dia mencelakakan diri.
Akan datang waktunya kalau Anda tangkap firman yang saya bagikan ini, yang Tuhan bagikan lewat mulut saya sekarang ini. Semua orang sekeliling Anda yang sudah bulat hati memprediksi Anda pasti nggak bisa bangkit. Bukan mereka mencelakakan Anda atau mereka mengutuki Anda, enggak. Semua alasan ilmiah, semua kalkulasi mereka menunjukkan Anda sudah mati kutu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti pegawai Daud berkata, jangan-jangan dia mencelakakan diri. Mereka semua sudah tahu. Ini kalau kita beritahu, matilah dia. Siapa tahu si raja akan berbuat apa yang bodoh mencelakakan dirinya. Tuhan masih menyimpan beberapa surprise, kejutan di dalam lengannya seperti seorang ahli sulap. Dan beberapa di dalam itu untuk Anda. Pernah Anda lihat ahli sulap? Itu semua trik. Kalau Tuhan tidak ada trik, tidak ada pertukaran bayangan. Semua itu asli. Tuhan bukanlah magician. Tuhan adalah the miracle himself. Mujizat itu. Ada beberapa masukkan di dalamnya. Koin-koin tersebut. Pernah lihat orang pesulap yang berkata, set, pegang kuping Anda, keluar koinnya. Tuhan lakukan itu. Cuman bukan ke kuping orang. Lewat sebuah ikan dari jutaan miliaran ikan di sebuah danau. Langsung bisa bayar teks amnestinya. 2 koin ikan, 1 yang tebal emas itu untuk bayar pajak bea bait Allah. Yang 1 untuk bisa memulai modal kerja. Luar biasa bukan? God still has surprises under his sleeves for you. Tuhan masih punya banyak kejutan di bawah lengannya. Mau tahu? Ketika semua orang memprediksi kematianmu, pernikahannya pasti gak berhasil. Anak muda itu mana bisa, IQ-nya gak seberapa. Tiba-tiba, boom, beasiswa. Semua orang yang cum laude gigit jari. Kok dia bisa? Semua orang yang di sekeliling Anda melihat Anda, bisnis Anda sudah gak mungkin bisa bangkit. Boom, tiba-tiba kepercayaan dari mana? Promosi bukan datang dari barat maupun timur, dari atas tiba-tiba. Gak tahu ada malaikat tanpa sayap datang kepada Anda, mengetuk pintu dan berkata, maukah kamu kerjasama dengan aku dan kali ini bukan hoax? Itu yang terjadi, lihat ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Kata mengertilah ia, itu he perceived. Kata mengertilah artinya dia melihat dengan mata rohaninya bahwa anaknya sudah tidak ada. Pada detik di mana Daud merelakan apa yang tidak berkenan pada Tuhan untuk meninggalkan hidupnya dan dia bisa terima. Disitulah janji Tuhan ini dikenapi. Lihat bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Katakan, lalu Daud bangun dari lantai. 1, 2, 3. Kata lalu di sana artinya suddenly, all my troubles seem so far away. Suddenly, kata lalu itu artinya tiba-tiba. Coba lihat kanan kiri, kayak orang kaget itu, lihat tiba-tiba gitu ya. Itu artinya. Coba tunjukkan gerak-gerik tubuh orang yang terkejut gimana kalau saya bilang tiba-tiba. Jangan direkrut kreatif ministry, mereka tidak ada bakat. Nah, ada beberapa yang kaget. Maaf, yang lebih berusia tadi. Anda akan jadi kejutan terbesar di zaman ini, di komunitimu. Orang yang semua orang kira ini pasti cerai, ternyata mereka terkejut, gigit jari dan berkata, kok bisa? Karena keluarga Anda tiba-tiba begitu bahagia, harmonis, bersatu dan keluarga sorga di atas dunia. Anda akan jadi kejutan terbesar bulan-bulan ke depan. Allah menjadikan Anda rumah percontohan bait Allah yang lebih mulia dari sebelumnya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu Daud bangun dari lantai. Wow. Gak berhenti di sana. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Itu 3 tali yang susah dipatahkan. Mandi, berurap lagi, bertukar pakaian. Kata urap ya urapan. Mandi, katakan mandi. Sudah mandi belum tadi? Sudah, puji Tuhan. Berurap, katakan berurap. 3, katakan bertukar pakaian. 1, 2, 3. Mandi, berurap, bertukar pakaian. Apa maksudnya? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Buka dengan saya.
Buka aja tapi jangan hilang ayat ini. Dikasih penengah ya. Belajar sedikit ya dengan saya. Roma 12 ayat 1-2, persembahan yang benar karena itu. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itu dia, disuruh mandi dulu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ada urapan di dalamnya, berurap saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Otaknya harus diperbarui, pikiran dan segala perasaan memori. Ini yang disebut bertukar pakaian. Cara berpikirnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah berdatangan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Mandi, berurap, bertukar pakaian, berbicara tentang forward thinking. Berbicara tentang pikiran yang siap menerima perubahan. Ada sebuah pepatah berkata, kalau Anda tidak bisa melawan perubahan, then join the dance. Perubahan itu seperti tari-tarian. Kalau Anda tidak bisa menentang dan melawannya, itu terjadi pula. Dan mungkin juga di luar zona nyaman Anda. Kalau Anda tidak bisa apa-apa, tapi lihat semua angin Roh Kudus ke arah sana. Bergabunglah dalam tari-tarian perubahan itu. Dan Anda akan diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Join the dance. Gereja Morsion akan mengalami banyak perubahan. Waktu kita mulai memasuki musim ini, dalam hidup saya pun mengalami banyak perubahan. Ada yang indah, ada yang susah. Tapi saya lalui semua. Yang saya lihat sekarang adalah hidup saya semakin dipakai oleh Tuhan. Kalau saya tidak berubah, saya akan ketinggalan pergerakan Tuhan. Saya akan menjadi bukan tiang api, tiang awan, tapi tiang garam. Saya akan menjadi seorang mantannya Tuhan, mantan dipakai. Mantan garam dan terang dunia. Oh no, tidak. Saya tidak seperti yang saya ajarkan kebaktian 2, moving on. Lanjut lalu, tidak melulu bicara tentang apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Tidak melulu berbicara, dulu Tuhan memakai aku. Dulu dia memberkati saya. Saya masih diberkati. Saya masih dipakai oleh Tuhan dan terus dipakai oleh Dia. Dan Tuhan terus mengerjakan perkara-perkara ilahi di dalam hidup saya. Itu yang saya mau. Bukan melulu bicara dulu. Kalau saya bicara dulu, itu untuk membangun momentum untuk bicara apa yang sekarang dan kemudian hari. Saya mau jadi orang Kristen yang hidup, bukan yang mati. Bagaimana dengan Anda? Amin Bapak Ibu Saudara. Dia mandi, berurap dan bertukar pakaian. Lalu yang terakhir, ia masuk ke dalam rumah Tuhan. I love this. Masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Hari itu, kalau Daud tidak memutuskan untuk berdiri dari lantai yang keras dan dingin itu, tak akan ada Salomo di hidupnya. Kepikir gak? Hari itu kalau dia tidak berubah, hari penentuan itu kalau dia tidak bangkit, tidak akan ada yang lebih besar yang datang setelah dia. Dalam hidup kita bisa ditafsirkan begini. Kalau hari ini kita tidak memutuskan untuk berubah, apapun itu juga yang Tuhan tuntut kita ubah. Kita tidak akan melihat the king in us arising. Raja di dalam diri kita. Raja terbesar sepanjang sejarah kita itu. Bangkit dalam hidup ini. Anda tidak akan melihatnya. Anda tidak akan melihat urapan rajani yang Tuhan sediakan bagi profesi Anda, bagi kehidupan Anda yang unik dan istimewa. Tuhan sudah sediakan apa yang mata Anda belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, apa yang belum pernah muncul dalam pikiranmu akan terkubur dengan imanmu yang mati. Yang mati kutu tak mau berubah lagi. Tapi kalau Anda memutuskan untuk mau berubah, mau ikut sama Tuhan, kalau ikut tidak setengah-setengah, maka apa yang tidak pernah Anda lihat, belum pernah Anda dengar, belum pernah muncul karena tidak berani dibayangkan, Tuhan sudah sediakan di setiap langkahmu, di depanmu itu. Kalau dengar gini, nggak tepuk tangan, nggak usah terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur Daud bangun. Dia bangkit, move on dia, lanjut. Apa yang terjadi setelah itu? Salomo dilahirkan 9 bulan kemudian. Dan Tuhan mengasihi, kita tidak baca ayatnya, seterusnya sampai ayat 10 saja, sisanya Anda baca di rumah. Tuhan mengasihi anak itu.
Bahkan Tuhan memberikan kepadanya sebuah nama dari Tuhan sendiri sekalipun jarang kita tahu. Kita lebih tahunya Salomo. Dan satu lagi, kalau Anda tidak mau seumur hidup makan debu sorga, bangun dari lantai. Saya selalu ajari anak saya, kalau anak saya lagi main-main di lantai, saya bilang bangun, kotor. Jangan makan debu. Itu tempatnya ular. Ular itu dipukul kakinya. Harus dengan belly atau dengan perutnya. Dia kemana-mana. Tidak ada hewan yang seperti ular makan debu terus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda datang harinya di mana Anda berkata, cukup sudah, aku ikut Tuhan 20 tahun selama ini, cuma debu yang kumakan, dan aku tahu itu bukan makanan yang Tuhan sediakan bagi saya, tapi keputusan saya yang bodoh, karena kekerasan hati saya, karena kedegilan hatiku, karena ketidakmauan, keenggananku untuk berubah. Cukup. Ini tahun 2017, tahun nama Tuhan itu bukan tahun tertentu. Tahun nama Tuhan tergantung keputusanku. Ini tahunnya, aku mau makan roti yang dihidangkan bagi raja. Aku adalah anak raja, aku tidak makan remah. Aku makan roti yang disediakan oleh Bapakku. Then, come to church. Daud masuk ke rumah Tuhan, baru ke istananya, makan roti raja. Then come to church. Datanglah ke gereja. Jangan datang sebagai jemaat biasa. Datang untuk menerima. Datang untuk belajar. Mendengarkan firman. Datang gak asal-asalan. Come prepare. Datang dengan bersiap hati. Bukan hanya perjamuan kudus. Setiap kebaktian itu hidangan. Come to church. Saya sudah sangat-sangat gak sabar untuk ke Sibek. Kebaktian 2 saya cerita sesuatu membuat jemaat tertawa. Saya bilang terus terang. Kalau sekarang mata rohani kita dibuka. Tuhan sudah pindah. Gak ada di Cempaka. Udah di Sibek. Kita aja yang mempersiapkan diri ngepak-ngepak dulu. Malaikat yang ditinggal Tuhan sekarang di Cempaka cuma tinggal 2. Seperti di khotbah saya di kebaktian 2. Sisa malaikat semua di sana. Malaikat yang jaga kubur Yesus enggak di sana. Cuma tunggu wanita itu datang dan tunjukin Yesus sudah di sana loh. Yesus sudah di Sibek. Tapi sekarang ada Yesus di sini karena kita punya hati ada Tuhan. Oh, saya udah gak sabar. I will come to church. Aku akan datang ke gereja. Expecting roti. Mengharapkan roti. Aku udah muak dan mual makan debu seumur hidupku. Nggak harusnya hidupku begini atau begitu. Nggak harusnya. Hidupku lebih dari itu. Kenapa aku hidup dalam kekalahan? Kenapa aku hidup dalam amoralitas? Kenapa aku hidup lemah imannya? Karena selama ini aku makan debu dan alergi. Aku nggak makan roti. Aku benar-benar sungguh-sungguh melatih diriku haus dan lapar. Ini waktunya aku mau berubah. Buat perpindahan kita ke Sibek. Lalu ke Marvel, 30 bulan kemudian kembali ke Cempaka. Menjadi perjalanan rohani MSJ, My Spiritual Journey. Yang sesungguhnya, bukan program. Oh haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Oh puji Tuhan. Saya tidak mau makan debu, bagaimana dengan Anda? Tuhan punya roti buat saya kok, ngapain saya makan bleduk? Oh haleluya. Ngomong kanan kirinya. Jangan makan debu. Tuhan sediakan roti. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ya kan kotak-kotak bukan? Haleluya, nyanyi sesuatu. Jadikan aku Come on. Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajar aku berharap hanya kepadamu, tak akan setinggal kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia,
setia kepadamu Tuhan. Lepaskan roh, bergantung dan berdansa dengan Tuhan. Perkara besar akan terjadi, perkara mulia akan dinyatakan. Oh, Ramamaya Sandara Ramaya Sandara Ramaya Se. Ada urapan di udara. Terimalah. Ada urapan di tempat ini. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Mari kita semua angkat tangan kita dalam kemenangan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai-mu dari sekarang hingga Tuhan datang.
Pergilah membawa sebuah kemenangan, membawa sebuah perubahan, dan berani percayalah sekalipun Tuhan membuat diri kita hari ini jalan dalam ketaatan kematian daging sekalipun, percayalah visi dan kemuliaan Tuhan sediakan jauh lebih besar. Pulanglah membawa roh yang taat dan setia. Mulai hari ini, lihatlah kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.